Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya akan bercerita tentang Sebutino by Simple Man. Malam ini, gue akan menyajikan sebuah peristiwa kelam, atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seseorang yang berhasil gue ulik. Sebegitu kelamnya cerita ini, sampai gue janji gak akan bocorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini. Untuk itu, gue mohon kerjasamanya, dan selebihnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Gue ingin menyampaikan cerita ini dengan tempo pelan, sehingga gue bisa menggambarkan pengalaman dari peristiwa ini sedetail mungkin. Dan untuk itu, mari kita mulai ceritanya. Pada tahun 2001, yakin, awakmu budal kok ibu kota, kok gak golek, kok gini ae, idean, bekne ono sing butuh. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apa pak nang kini? Wong Sri ae mek lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Terus nek awakmu budal, bapak yo opo tok? Sopo sing ngrawat, Nduk? Nggih, Pak, Sri ngerti, tapi nek Sri gak budal, ya opo ben Sri iso ngekei bapak duit. Sore itu, matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya, itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, menggambarkan bahwa ada seseorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang besok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya, mengingat bahwa bapaknya sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD seperti kebanyakan anak perempuan di kampung. Baginya, yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias meski ia berjanji akan datang pukul 8. Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang yang menunggu tampaknya. Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun, ia masih diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaannya. Salah satunya adalah, Sri, benar awakmu lahir pas dino Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget. Namun, dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar, ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, itu pertanyaan aneh. Hayang hati ya Sri? Hayang hati itu adalah istimewa, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu tampaknya. Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara. Tiba-tiba
Si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini, tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu, ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi yang sekarang ada pemilik jasa. Dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat, kebaya lengkap dengan sanggul, ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum, sangat tulus membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang yang sederajat. Derajatnya lebih tinggi. Sri bahkan tidak berani menatap wajahnya, menatap matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. Ayu, ucapnya, nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat Sri terkejut. Namanya Kembang Krasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga krasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung Lawu, saat bangsa lembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk, ia masih segan menatap wanita itu. Angkaten siramundu, ra usah wedi ngono. Mbah iki wis tuwek, ra usah hormat kaya ngono. Sri hanya mengangguk, ia tidak membuang rasa segannya. Seperti yang diperintahkan, tibalah saat Mbah Krasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya, saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. Duk, gelem kerja ambek Mbah. Sri mengangguk. Jaluk piro bayaranmu saulane? Tanya Mbah Krasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 Mbah nek saged. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumnya. 700.000. Ya apa nek tak kei saulane 5 yuta. Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun untuk dirinya sendiri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan sama bapak. Namun, bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. Firasat bapak kok gak api nduk. Apa gak usah budalai? Golek maneh ae. Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia ada mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka bersama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka ia dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa, ada 7 orang. Yang kesemuanya duduk memandang Sri, sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ngaten Mbak, kulo bari tandet. Sampean purun nyambut mriki, soalnya ono pantangane. Nah sampean purun, pantangane ra iso dicabut maneh. Kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya berkisar sekitar 30-an. Larangan nopo nggih, Mbak? Sri bisa melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbak Krasa berdiri dari tempatnya. Ia berbisik kepada Sri. Uripmu bakal dijamin. Nek awakmu gelem dok, tapi nek awakmu gak gelem, gak iso maksa. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Nggih, kula purun. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya
Mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini, ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain, sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali, rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan sebelumnya, namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang berbicara. Bingung, Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun, sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu membuat kecurigaan Sri dan yang lainnya. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Hal itu terus-menerus dilakukan, sampai akhirnya mobil itu sudah meninggalkan kota. Jauh, dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka, tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri, kanan, pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan, mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar. Mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Pak, badhe ten pundi niki? Kula mboten dipateni kan? Tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar, tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang tersebut dari jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai ke sebuah rumah gubuk terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua itu, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai tekan kini, bapak iki yang jelas no kabeh. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak berbicara banyak, hanya memperkenalkan namanya, Pak Ageng, katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget, bukan main. Mereka tepat di atas ranjang. Karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat. Di dalamnya ada sebuah gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya di badannya. Ia memejamkan matanya di badannya. Ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa? Nami kula Tamin, kula ngertos akeh sing kepingin jenengan takono. Enten opo sing kedaden nang kini? Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ono opo asline nang kini? Kata Dini. Ia tidak mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terbejam, dikurung oleh bambu kuning yang bentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar sopir berbicara.
Apa gak ono sing jelasno nang cah iku mau? Kerja apa nang kene? Kok koyokane kaget ngono. Si sopir mulai bersyarat. Tereng, Mbah, ngapunten. Awakmu langsung mulai ta? Gak meneh ae ta?